Sorry about your mom. Can't let you go. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Ken. Ia adalah mantan seorang petarung MMA, yang pamornya sudah mulai menurun, dan bahkan mengalami kesulitan ekonomi. Ia kemudian berinisiatif mendatangi saudaranya, yang seorang ketua mafia bernama Tony, untuk meminta bantuan. Tujuan Ken menemui Tony, tak lain untuk meminjam uang, buat makan dan kebutuhan sehari-hari. Tony sendiri masih sakit hati kepada Ken, yang dulu pernah menyebabkan dirinya mengalami kerugian besar karena kalah taruhan. Ken yang seorang petarung jujur dan anti suap, menolak sengaja kalah dalam pertarungan. Padahal, Tony sudah memasang taruhan yang besar, atas nama lawan Ken. Namun sebagai seorang saudara, Tony tetap akan membantu Ken, yaitu memberinya sebuah pekerjaan. Ken yang sudah tidak punya pilihan lagi, terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Meskipun ia tahu, kalau pekerjaan tersebut, sudah pasti adalah pekerjaan kotor. Dan benar saja, Ken disuruh merampok seorang wanita, yang baru saja meminjam uang kepada Tony. Ken yang sudah berhasil merampok tas uang tersebut, kemudian berlari sekuat tenaga. Wanita itu terus mengejar Tony, hingga akhirnya, ia tertabrak mobil. Ken yang merasa bersalah, berusaha menolong wanita malang tersebut. Namun sialnya, ia malah dicegat oleh polisi, dan langsung dibawa untuk diinterogasi. Singkat cerita, Ken diinterogasi oleh seorang detektif polisi, yang diketahui bernama Sunny. Sunny pun menjelaskan, perihal modus perampokan, yang marak terjadi pada belakangan ini. Semua korban yang dirampok tersebut, adalah para nasabah yang melakukan pinjaman kepada Tony, yaitu saudara Ken sendiri. Para nasabah malang tersebut, tetap harus membayar hutang kepada Tony. Meskipun uang yang mereka pinjam tersebut, Tony sendirilah yang merampoknya. Sunny lantas menawari Ken, menjadi informan polisi untuk meringkus Tony, dengan imbalan kebebasan bersyarat. Mengingat, Ken mengetahui banyak hal, mengenai kejahatan saudaranya itu. Akan tetapi, Ken lebih memilih di penjara, daripada harus mengkhianati saudaranya sendiri. Sunny tidak putus asa sampai di situ, ia lantas menyuruh seorang sersan, untuk menginterogasi Ken sembari disiksa. Bertujuan agar Ken menyerah, dan akhirnya mau menjadi informan polisi, yaitu untuk meringkus saudaranya sendiri. Namun berhadapan dengan seorang petarung MMA, tentu bukanlah hal yang mudah. Walaupun dalam keadaan tangan di borgol, Ken tetap berupaya melakukan perlawanan, sehingga membuat si sersan ngos-ngosan. Meskipun pada akhirnya, Ken berhasil dilumpuhkan. Ken yang tetap memilih bungkam, pada akhirnya, dijebloskan di penjara Belmarsh. Sebuah penjara yang dikenal sangat brutal, karena dihuni oleh para napi beringas. Bagaimana tidak, baru saja 1 hari mendekam di sana, Ken sudah menjadi sasaran baku hantam. Sebagai seorang petarung, yang sudah terbiasa bergelut, tentu Ken tidak akan tinggal diam begitu saja. Meskipun lawan yang harus ia hadapi, berjumlah lebih dari 1 orang. Namun karena kalah jumlah, tentu saja Ken harus kalah. Dan yang lebih parahnya lagi, Ken harus kehilangan sebagian gigi depannya. Kemudian digantikan dengan gigi palsu, yang terbuat dari besi.
Setelah melewati perawatan selama beberapa hari, Ken kemudian dijenguk oleh ibunya. Melihat keadaan anaknya yang memprihatinkan, tentu si ibu merasa sangat khawatir. Namun Ken meminta si ibu untuk tidak perlu memikirkan dirinya, karena ia pasti bisa menjaga diri. Ken justru lebih mengkhawatirkan kesehatan si ibu, yang harus kerja banting tulang, untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari. Sementara si anak sulung yaitu Tony, tidak pernah lagi mengunjungi si ibu, terhitung sejak Ken masuk penjara. Jangankan mengirimkan uang, menelpon si ibu saja tidak pernah. Meskipun begitu, Ken tetap berharap, agar Tony bersedia membantu dirinya, agar bisa segera keluar dari penjara tersebut. Seusai itu, Ken pun lanjut melatih kekuatan fisiknya. Mengingat, hampir setiap hari, dirinya diserang oleh para napi. Yang mana hal itu, membuat Ken bertanya-tanya, kenapa para napi selalu mengincar dirinya. Padahal sejak hari pertama masuk penjara, ia sama sekali tidak pernah mencari masalah dengan mereka semua. Ken merasa, mungkin karena dirinya napi baru, atau statusnya yang seorang petarung. Namun yang jelas, Ken tidak akan tinggal diam begitu saja. Di keesokan harinya, seperti biasa, Ken kembali diserang sekumpulan napi. Anehnya, si ketua sipir malah menghukum Ken, karena dianggap telah membuat kegaduhan, sejak ia masuk ke dalam penjara tersebut. Tentu saja Ken tidak terima, karena bukan ia yang memulai perkelahian. Dan aksinya tersebut, semata-mata hanya untuk membela diri. Namun karena dianggap menentang, si ketua sipir, malah menambah masa hukuman Ken, yaitu sebanyak 6 bulan. Kemudian, Ken kembali melatih fisiknya, untuk melawan para napi, yang setiap hari, berlomba untuk membunuhnya. Di halaman penjara, Ken kembali dikeroyok. Akan tetapi, jumlah mereka masih kurang banyak, untuk bisa membunuh Ken, yang setiap hari melatih kekuatan fisiknya. Ken yang penasaran, lantas bertanya kepada seorang napi, kenapa mereka ingin membunuhnya. Si napi pun akhirnya menjawab, rasa penasaran Ken selama ini. Napi itu mengatakan, siapapun yang bisa membunuh Ken, akan mendapat imbalan $20.000. Dan orang yang memberi imbalan tersebut, tak lain adalah Tony, yaitu saudara kandung Ken sendiri. Tony ingin menyingkirkan Ken, agar ia tidak bicara kepada polisi, terkait segala kejahatannya selama ini. Mengetahui akan hal itu, tentu Ken sangat marah dan kecewa. Ia sama sekali tidak menyangka, saudara kandungnya sendiri, tega ingin menghabisinya. Padahal ia rela dipenjara, daripada membongkar kejahatan Tony. Hari demi hari, Ken harus berjuang keras, melawan para napi yang ingin membunuhnya, demi imbalan $20.000 dari Tony. Namun sekeras apapun, upaya para napi untuk membunuhnya, lebih keras lagi upaya Ken, untuk melakukan perlawanan. Ia bahkan tidak peduli lagi, dengan masa hukumannya yang terus ditambah, hingga menjadi 6 tahun lamanya. Yang penting ia bisa melampiaskan amarahnya kepada Tony, yaitu dengan menghajar para napi sampai cedera. Tidak terasa sudah 3 tahun Ken mendekam. Baku hantam antara Ken versus para napi, sudah menjadi pemandangan biasa di penjara itu. Bahkan, para sipir pun sudah malas untuk melerainya. Ken kembali dijenguk oleh ibunya, yang lagi-lagi membawa kabar buruk. Yang mana si ibu, mengidap penyakit kanker stadium akhir. Si ibu pun berpesan kepada Ken, untuk menjaga diri dengan baik di penjara itu. Karena kemungkinan besar, ini adalah kunjungan terakhir dari si ibu. Tidak ingin membuat ibunya tambah khawatir, Ken pun membatalkan niatnya untuk bercerita mengenai Tony yang ingin membunuhnya. Ken yang tadinya mulai betah di penjara, pada akhirnya menyusun sebuah rencana untuk bisa segera keluar dari penjara itu. Agar ia bisa menemui ibunya lagi, dan yang paling penting, balas dendam kepada Tony. Saudara kandungnya sendiri, yang tidak hanya tega ingin membunuhnya,
tetapi juga tega mengabaikan ibunya, hingga menjadi sekarat seperti ini. Satu-satunya cara, agar Ken bisa segera keluar dari penjara tersebut, adalah dengan bertemu Sunny. Si detektif polisi yang 3 tahun lalu, mengajaknya bekerja sama, untuk meringkus Tony. Namun untuk bisa bertemu dengan Sunny, Ken harus sekarat terlebih dahulu, agar bisa dirawat di rumah sakit umum. Dan agar hal itu bisa terjadi, Ken harus pasrah dihajar oleh para napi, sampai cedera cukup parah. Rencana Ken pun berhasil, ia akhirnya dilarikan ke rumah sakit umum. Ia pun meminta tolong kepada seorang suster, untuk menghubungi nomor si detektif. Singkat cerita, Tony pun tiba di rumah sakit, dan bertemu lagi dengan Ken. Ken mengatakan kepada detektif Sunny, kalau ia setuju menjadi informannya, yaitu untuk memburu Tony. Namun sebelum itu, Ken minta diizinkan menjenguk ibunya, yang sekarang terbaring di rumah sakit. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Ken pun dibawa ke rumah sakit, bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kali. Namun sayangnya Ken sudah terlambat, karena ternyata, si ibu sudah menghembuskan nafas terakhir. Ken tidak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya, serta amarah dendam yang memuncak kepada Tony. Dan ketika akan dibawa ke penjara lagi, Ken pun berusaha melarikan diri, dengan menghajar para sipir yang membawanya. Sorry about your mom. Can't let you go. Setelah berhasil kabur, Ken langsung mendatangi Samuel, yang merupakan akuntan keuangan Tony. Ken meminta daftar nama para nasabah, yang dipaksa membayar hutang uang pinjaman, yang dirampok oleh kelompok Tony sendiri. Di sini Samuel mencoba menyerang Ken, namun upayanya tersebut gagal total. Lalu Ken mengancam, akan membunuh keluarga Samuel di rumah, jika ia berani menolak perintahnya. Ken lantas memaksa Samuel, membagikan semua uang milik Tony, kepada para nasabah, yang selama ini Tony perdaya. Ken juga ingin tahu, siapa saja orang yang terlibat, untuk membunuh dirinya selama di penjara. Samuel lantas menyebut nama seorang sersan korup, yang ternyata merupakan kaki tangan Tony. Sersan yang dulu menghajar Ken, saat di ruang interogasi. Sersan itu pula lah, yang menugaskan para napi, untuk membunuh Ken di dalam penjara. Setelah urusannya dengan Samuel selesai, Ken langsung menemui si sersan. Setelah bertemu dengan Ken, si sersan tampak begitu santai. Bahkan, si sersan tanpa ragu mengakui, kalau ia memang seorang aparat korup, yang selama ini bekerja untuk Tony. Ia juga yang setiap hari memastikan, agar Ken menderita di penjara. Setelah mengakui semua kejahatannya, si sersan lantas menantang Ken berduel. Tak membutuhkan waktu yang lama, Ken berhasil membunuh si sersan, dengan cara yang lumayan brutal. Setelah itu, Ken mulai membantai anak buah Tony, yang bertugas sebagai rentenir, yang selama ini, mengintimidasi para nasabah, agar segera membayar hutang mereka. Kemudian, Ken mendatangi sebuah bar, tempat biasa anak buah Tony berkumpul. Kelompok anak buah Tony, ternyata tidak lagi mengenali wajah Ken, yang sudah sangat jauh berbeda. Anak buah Tony mulai panik dan ketakutan, atas kematian teman mereka tadi malam, yang dibantai dengan cara brutal, oleh orang misterius. Sebagian dari mereka meyakini, bahwa pelakunya pasti adalah Ken, adik bos mereka yang kabur dari penjara. Tapi banyak pula dari mereka, yang tidak percaya kalau pelakunya adalah Ken. Menurut kabar yang selama ini beredar, Ken sudah lama mati di penjara. Ternyata selama ini, si sersan telah membohongi Tony, melapor kalau Ken sudah mati di dalam penjara, dibantai oleh para napi yang ia utus. Ken yang mendengar rumor tersebut, menanggapinya dengan tertawa. Lalu Ken memperkenalkan dirinya, bahwa ia adalah Ken, adik Tony yang masih hidup, dan masih sehat walafiat. Mereka semua berusaha menyerang Ken, namun Ken dengan mudah membalikkan keadaan, lalu mengancam mereka dengan sebuah shotgun. Di waktu yang sama, tangan kanan Tony muncul. Ken lantas memaksa si tangan kanan, untuk segera menelpon Tony, dan menyuruhnya datang ke bar tersebut.
Jika menolak, maka si tangan kanan, berikut semua orang yang ada di bar itu, akan Ken bantai menggunakan shotgun tersebut. Looks like we're having a lock-in, Bess. 20 menit setelah itu, Tony pun akhirnya muncul. Betapa ia sangat kaget, melihat si adik yang ternyata masih hidup. Sebelum menghabisi Tony, Ken ingin tahu terlebih dahulu, motif Tony ingin membunuhnya di penjara. Not just yet. Kane, you're not thinking straight. Tony lantas menjawab, ia terpaksa mengambil tindakan tersebut, sebelum Ken bekerja sama dengan polisi, untuk meringkus dirinya. Mengingat, Ken mengetahui banyak hal, terkait kejahatannya selama ini. Ken mengatakan, kalau ia tidak pernah berniat sedikit pun, untuk mengkhianati saudaranya sendiri. Semua itu telah ia buktikan, dengan rela mendekam di penjara. Namun yang paling menyakitkan bagi Ken, adalah kenyataan bahwa Tony mengabaikan ibunya, hingga sekarat dan tewas sendirian di rumah sakit. And you threw me under the bus. The fresh start, you're a free man now. Lalu Ken pun memberitahu, perihal Tony yang sekarang, sudah tidak punya apa-apa lagi, alias sudah gembel seperti Ken dulu. Karena semua uang milik Tony, sudah dibagikan kepada para nasabah, yang telah ditipu oleh Tony. Mengetahui akan hal itu, Tony pun murka bukan main. Ia lantas menugaskan semua anak buahnya, untuk mengeroyok Ken sampai tewas. Disinilah Ken menunjukkan kebrutalannya, seperti yang ia lakukan di penjara. Semua anak buah Tony, terlihat tidak begitu bisa berkutik, melawan Ken yang hanya seorang diri. Ken membantai mereka satu persatu, menggunakan tangan kosong, senjata api hingga botol minuman. Sampai pada akhirnya, hanya Tony lah yang tersisa. Kemudian, Ken memberikan Tony kesempatan satu kali lagi, untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Karena bagaimanapun juga, mereka berdua adalah saudara kandung, yang mana perselisihan adalah hal yang biasa. Namun Tony menolak meminta maaf, dan malah menghina Ken sebagai seorang pecundang, yang hanya menyusahkan dirinya, dan membuatnya bangkrut. Bahkan Tony menyebut, kalau selama ini, ia tidak pernah menganggap Ken sebagai saudara. Lalu Tony berusaha menembak Ken, namun gagal, karena shotgun tersebut ternyata sudah kosong. Kemudian, ia berusaha membunuh Ken, menggunakan sebilah pisau. Ken yang sudah tidak punya pilihan, terpaksa membunuh saudaranya sendiri. Setelah itu, Ken yang juga terluka parah, keluar dari bar tersebut sembari menangis, menyesali semua yang terjadi. Sementara di balik itu, para nasabah yang menjadi korban Tony, masing-masing mendapat kiriman uang, berjumlah $15.000. Mereka yang tadinya depresi karena terlilit hutang, akhirnya bisa kembali tidur dengan nyenyak. Sementara itu, si detektif polisi mendapat laporan, bahwa Tony dan kelompoknya sudah tewas, dan para nasabah sudah mendapatkan hak mereka. Si detektif tampak tersenyum lega, karena kasus yang bertahun-tahun ia tangani, akhirnya selesai berkat bantuan dari Ken. Karena ternyata, ia memang sengaja membiarkan Ken, untuk bisa melarikan diri dengan mudah. Lalu film pun selesai.